Ada satu masalah serius di dunia ini yang dari dulu sampai sekarang selalu menjadi perhatian khusus bagi seluruh negara, yaitu ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial menjadi masalah serius karena ketika harta kekayaan antara si kaya dan si miskin berbeda sangat jauh, ini bisa menciptakan ketidakadilan. Bahkan, ketika golongan kaya memiliki harta yang jauh lebih besar, mereka bisa memiliki kontrol lebih besar terhadap golongan miskin. Orang kaya memiliki kelebihan akses dan pengaruh yang memungkinkan mereka untuk membuat kebijakan yang justru bisa memperburuk kondisi orang miskin. Fiat money and inflasi. Kita pasti sudah familiar dengan uang kertas yang kita gunakan sehari-hari, yaitu fiat money. Bagi yang sering membaca berita ekonomi, pasti sering mendengar istilah inflasi. Inflasi terjadi ketika nilai mata uang melemah yang menyebabkan harga barang-barang terasa lebih mahal. Misalnya, tahun lalu harga beras Rp10.000 per liter dan tahun ini naik menjadi Rp12.000 per liter. Kenaikan ini bukan hanya karena harga berasnya naik, tapi juga karena nilai mata uang kita terus berkurang. Untuk menjaga agar uang kita tidak terus tergerus oleh inflasi, kita perlu melakukan investasi. Namun, tidak semua orang memiliki akses ke instrumen investasi yang bisa mengalahkan inflasi. Akibatnya, uang yang mereka miliki terus berkurang nilainya seiring waktu, yang akhirnya membuat golongan miskin semakin terhimpit. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa sekarang siapapun bisa berinvestasi melalui aplikasi di ponsel. Memang benar. Tetapi tidak semua orang berada di posisi ideal untuk memulai investasi. Ada yang masih terlilit utang, harus menafkahi keluarga, atau menghadapi masalah lain. Dampaknya, ketimpangan sosial semakin parah. Orang miskin semakin kesulitan, sementara orang kaya yang memahami sistem ini justru semakin kaya. Seberapa parah ketimpangan sosial? Menurut penelitian dari Oxfam, 1% orang terkaya di dunia menguasai 2/3 dari total kekayaan global. Bayangkan, 66% kekayaan dunia hanya dimiliki oleh 1% orang. Sementara 99% sisanya harus berbagi kekayaan yang hanya tersisa 34%. Itulah mengapa banyak negara memiliki ambisi besar untuk mengurangi kemiskinan. Namun, apakah mungkin dunia ini benar-benar menghapus kemiskinan sepenuhnya? Jawabannya tidak semudah itu. Faktanya, dunia ini selalu membutuhkan golongan miskin untuk menjaga sistem yang sudah berjalan. Kapitalisme dan kebutuhan akan kemiskinan. Salah satu alasan utama mengapa kemiskinan selalu ada adalah karena kapitalisme. Kapitalisme sendiri bukan tentang baik atau buruk, tetapi sistem ini memang membutuhkan keberadaan golongan miskin agar tetap berjalan. Sederhananya, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang membebaskan pihak swasta untuk menguasai alat produksi guna mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dalam sistem ini, siapapun boleh memiliki usaha sendiri tanpa banyak campur tangan dari pemerintah. Namun, kapitalisme selalu membutuhkan orang miskin sebagai pondasi dari sistem ini. Lihatlah gambar piramida kapitalisme ini. Lapisan atas, orang-orang kaya yang memiliki modal besar dan menguasai sumber daya. Lapisan bawah, pekerja dan buruh yang menjalankan ekonomi dengan tenaga mereka. Jika tidak ada golongan bawah yang mau bekerja, piramida ini akan runtuh. Itulah mengapa tidak semua orang bisa menjadi kaya, karena jika semua orang di dunia ini kaya dan hidup sejahtera, tidak akan ada lagi orang yang mau bekerja sebagai buruh, supir, petugas kebersihan, atau pekerja lainnya. Tanpa mereka, ekonomi bisa berhenti berfungsi. Inilah sisi gelap kapitalisme. Sistem ini mempertahankan keberadaan golongan miskin agar tetap ada orang-orang yang mau mengisi pekerjaan dengan upah rendah. Mengapa tidak semua orang bisa menjadi kaya? Secara teori, semua orang memang bisa menjadi kaya karena tidak ada yang melarang. Namun, tidak semua orang memiliki akses yang sama untuk mencapai kekayaan.
Ada dua jenis kemiskinan. Kemiskinan kultural, disebabkan oleh diri sendiri, misalnya malas belajar, malas bekerja, takut mengambil risiko. Kemiskinan struktural, disebabkan oleh faktor eksternal, misalnya lahir di keluarga miskin, tinggal di daerah konflik, kebijakan pemerintah yang merugikan. Misalnya, anak yang lahir di zona perang di Timur Tengah. Secara teori, ia memiliki kesempatan untuk menjadi kaya, tetapi aksesnya sangat terbatas karena kondisi negaranya. Begitu juga dengan kemiskinan kultural. Walaupun kerja keras adalah faktor penting untuk menjadi kaya, tidak semua orang memiliki mentalitas dan pola pikir yang sama dalam menghadapi kekayaan. Ada yang lebih memilih gaya hidup slow living, menikmati waktu tanpa ambisi mengejar kekayaan. Ada pula yang rela bekerja keras demi kehidupan yang lebih baik. Selain itu, kekayaan bukan hanya soal nominal, tetapi soal perbandingan. Jika semua orang di dunia ini menjadi miliarder, maka menjadi kaya hanya akan menjadi sebuah ilusi. Orang kaya tetap akan ada, tetapi levelnya berbeda. Solusi: mengurangi kesenjangan, bukan menghapus kemiskinan. Walaupun menghapus kemiskinan sepenuhnya tidak mungkin, tetapi mengurangi ketimpangan sosial tetap perlu dilakukan. Ketimpangan yang terlalu ekstrim bisa menyebabkan eksploitasi, di mana golongan atas semakin berkuasa atas golongan bawah. Pemerintah tidak bisa menghapus kemiskinan sepenuhnya, tetapi bisa mengecilkan jurang kesenjangan sosial dengan cara meningkatkan standar hidup masyarakat miskin, memastikan akses pendidikan dan kesehatan lebih merata, memberikan kebijakan ekonomi yang lebih adil. Namun pada akhirnya, dunia tetap membutuhkan golongan miskin untuk mempertahankan sistem yang ada.